kita itu kalau tidak yakin jangan disebarkan, apalagi tadi yang merendahkan orang atau kelompok orang. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan, orang Indonesia itu malas baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, berjumpa lagi di acara podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Provinsi Banten kali ini kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Bawaslu Provinsi Banten. Pengalaman beliau di kepemiluan juga sudah tidak diragukan lagi. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Banten selama 2 periode, yaitu periode 2008 hingga 2013, dilanjut 2013 hingga 2018. Dan sekarang beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Banten dari tahun 2018 hingga sekarang. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Didi M. Sudi, Ketua Bawaslu Provinsi Banten sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku jadi narasumbernya kan, bukan moderator. Iya, Pak. Narasumbernya nih, Pak, gitu. Nah, Pak. Tapi seperti tadi itu ada salah juga. Aku kenapa, jadi Bawaslu itu dari 2017. Oh, 2017. Gitu. Alhamdulillah ya, Pak ya, sampai sekarang lancar ya, Pak. Oh, alhamdulillah banget selalu. Nah nih Pak, dari kemarin sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih Pak, karena kemarin acara webinarnya itu tuh berjalan dengan sukses ya Pak ya, yang webinar tentang Youth Active Participation in Democracy through Digital Media ya Pak ya, betul kan Pak temanya itu? Oh iya, betul. Nah itu kan dari 1.000 ya, iya, dari 1.000 pesertanya. Gitu. Terus lumayan antusias masyarakat. Antusias banget loh Pak itu. Terus narasumbernya juga dari berbagai pihak yang berkompeten gitu kan Pak. Mulai dari kalau nggak salah ada Bapak Fritz juga ya Pak ya, ketua anggota Bawaslu RI ya Pak ya. Terus ada dari Kominfo juga ya Pak. Gitu. Nah, di sana juga kan pihak yang terlibatnya itu banyak nih Pak gitu. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Pak Australian Award itu seperti apa? Mungkin saya sampaikan bahwa acara Australian Award di Indonesia AI itu kegiatan pemberian beasiswa yang rutin tiap tahun, baik untuk short course maupun belajar reguler S1, S2, S3, terutama S2 dan S3. Kebetulan temanya tahun ini ada beberapa, dan yang saya ikuti itu adalah berkaitan dengan Youth Participation in Democracy. Tema besarnya itu adalah ketahanan demokrasi atau Democratic Resilience. Saya melihat bahwa itu relevan sekali dengan kerja-kerja saya di Bawaslu. Tetapi selain persoalan pemilihan Bawaslu, juga secara keseluruhan perpolitikan kita dan menyasar kaum muda itu sangat penting, karena bagaimana sebuah negara bertahan dan mempertahankan kehidupan berdemokrasi, rakyat bisa mengekspresikan keinginannya, kemudian juga pemerintah juga bisa mengakomodir, dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan para kaum muda untuk terlibat di dalam politik. Jadi itu adalah alasan Bapak untuk mengambil dari tema Youth Active Participation in Democracy through Digital Media ya Pak, karena berhubungan langsung dengan kerja-kerja Bapak di Bawaslu itu sendiri. Iya betul, dan kebetulan saya juga pernah milenial, jadi sebenarnya poinnya itu ada ke situ juga. Tapi jangan ditanya sekarang, dari pernah dulu. Jadi memahami betul bagaimana kerja-kerja di kita di pemilu, hoax itu biasanya menyebar. Bagaimana untuk tidak meracuni, atau tepatnya bagaimana kaum muda sebagai kaum terdidik itu dapat memfilter, bukan hanya menerima apalagi menyebarkan, tetapi juga bisa memfilter mana yang berdasarkan informasi sesuai dengan fakta atau mana yang bersifat hoax. Jadi sasarannya itu milenial itu karena itu ya Pak ya, gitu, supaya generasi milenial sebagai penerus tuh bisa memfilter. Nah, seberapa bahaya sih Pak hoax ini gitu untuk
dari yang Bapak lihat nih gitu. Terlebih lagi kita kan dari segi pengawas pemilu nih Pak gitu. Bahayanya hoax dari segi pemilu atau pemilihan tuh atau berkaitannya dengan demokrasi itu seperti apa sih Pak? Ya, masalah hoax ini berkaitan dengan pemilu. Kita mengetahui bahwa ada tren kenaikan di saat pemilu maupun pemilihan, di mana orang-orang yang berkompetisi menginginkan suatu kemenangan itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Tetapi ketika para pendukungnya atau pendukung masing-masing calon itu, atau bahkan di luar itu pun yang menyebarkan berita-berita yang tidak mendasar, itu menyebar sangat mudah sekali. Dan kita tahu bahwa generasi muda ini adalah generasi yang nanti kemudian mengambil alih peran-peran penting di negara kita, apalagi kita memiliki apa yang disebut dengan bonus demografi, karena kalangan muda itu sangat membesar dari segi populasinya untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini kalau tidak dilandaskan dengan informasi yang cukup, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau masalah hoax ini didasarkan atau disandarkan kepada keyakinan hoax berbasis agama. Seolah-olah ini menyebarkan ini adalah bagian daripada perintah agama. Berpahala, akan bisa meraih surga, tetapi sayangnya karena kurang literasinya, justru yang disebarkan itu adalah kebencian yang bertentangan dengan agama sendiri. Agama manapun pasti tidak mengajarkan soal kebencian ini. Dan kalau kita lihat nih Pak, dunia digital itu kan persebarannya itu sangat cepat ya Pak gitu. Jadi kadang kan kalau misalkan nih orang dapat informasi apa, entah itu di media sosial tuh gampang aja tinggal share gitu ya Pak, tanpa membaca dulu atau memastikan dulu informasi ini tuh benar atau enggak gitu. Nah kira-kira nih Pak, ada tipsnya nggak Pak untuk memilah-milah nih gitu, untuk sebaiknya seperti apa sih kalau kita dapat informasi gitu Pak agar terhindar dari hoax itu? Ya, itu yang kita pelajari ya, itu yang kita berikan kesadaran sehingga meningkat literasi digitalnya. Bahwa setiap informasi yang masuk itu ada istilah yang disebut, yang populer di kita, bahwa saring sebelum sharing. Itu sebenarnya benar dan bagus sistem informasi itu, pengetahuan itu, karena dalam agama pun informasi sebelum disebarkan itu adalah harus ada yang disebut dengan tabayun atau klarifikasi. Dan di dalam Islam itu justru kalau kita melihat misalnya hadis Nabi dan pesan-pesan keagamaan, itu ada tradisi, ada dalam sistem keilmuan itu sanad atau riwayat, sehingga riwayat dari sini harus jelas. Nah secara praktis kita bisa melihat kalau pesan-pesan yang diberikan itu, pertama ketika menerima pesan itu harus kita melihat juga, yang pertama apakah pesan itu merendahkan orang atau kelompok lain. Kalau itu merendahkan, sudah hampir pasti itu adalah hoax, itu berhati-hati. Kemudian yang kedua, dilihat juga apakah pesan ini sesuai dengan berita, dengan yang ada di berita-berita yang mainstream, di televisi ataupun di media-media yang kredibel. Kemudian yang ketiga, kita mengacu kepada media-media yang secara kelembagaan itu telah terakreditasi. Misalnya kalau situs-situs online ataupun lembaga-lembaga penyiaran cetak itu ada diakui oleh Dewan Pers. Kalau lembaga-lembaga penyiaran elektronik, radio, televisi itu ada di mana? Ada di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dan khusus untuk media-media online ini memang yang sulit karena belum ada lembaga. Dia lembaga pers bukan, jadi dia masuk ke mana. Tetapi yang harus disayangkan itu adalah banyak orang menyebarkan konten itu demi apa? Clickbait, hanya untuk konten saja, ujungnya rupiah, memberikan judul yang bombastis supaya orang mengklik, memberikan judul yang membuat orang penasaran. Inilah orang-orang terkaya di Indonesia, nomor 3 itu sangat mengagetkan. Itu orang begitu tuh, padahal isinya bukan. Atau misalnya ada kampanye, inilah calon presiden
Indonesia yang akan menang di pemilu 2024, nomor 5 itu pasti Anda kenal gitu. Dan nomor 6 itu sangat miris gitu. Nah, itu yang sebenarnya clickbait, hanya untuk mengklik bagaimana orang bisa membaca. Tetapi pada prinsipnya bagaimana kita itu kalau tidak yakin jangan disebarkan, apalagi tadi yang merendahkan orang atau kelompok orang. Dan satu hal lagi yang menjadi catatan, orang Indonesia itu malas baca. Harus diakui, itu literasi kita, literasi baca itu rendah di ASEAN. Di ASEAN jangan dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, dengan negara-negara yang belakangan merdeka saja, Vietnam, ini kita bisa di bawahnya. Tetapi di pihak lain, kita itu adalah negara yang paling berisik di media sosial. Netizennya tuh ini banget ya Pak. Twitter telah mensurvei Indonesia itu netizen 62 plus itu 62 luar itu biasa, dia berisik. Jadi cocoklah sebenarnya orang malas baca, tapi berisik. Ini misalnya begini, misalnya disebarkan suatu berita di link di perpesanan WhatsApp misalnya. Yeah. Nah itu ada disebutkan caption bla 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 begini. Ini ya, kemudian dicantumkan linknya, link beritanya. Yang kalau kita diklik link itu sebenarnya antara caption dengan linknya itu berbeda, bertolak belakang beritanya. Tetapi kan orang malas baca, sesudah menerima hanya di captionnya saja, dan itu disebarkan. Misalnya masalah aphelion, bahwa ada bumi jarak terjauh dari matahari, kemudian itu akan terasa dingin, gitu. Sehingga ada captionnya di bawah itu, ya ini baca berita ini jangan sampai dibodoh-bodohin, jangan dianggap nanti ada virus COVID yang varian kesekian, malah ini aphelion. Padahal ketika diklik beritanya itu jauh berbeda. Aphelion itu di situ diklik berita justru membantah. Aphelion itu tidak berpengaruh terhadap suhu dan itu terjadinya bulan Juli. Kenapa disebarkan bulan Februari ini gitu? Nah itu sebagai satu contohnya, dan apalagi kalau di pemilu itu banyak sekali. Jadi tadi ya Pak, garis besarnya itu atau intinya itu adalah kita harus menyaring sebelum di-share ya Pak ya. Saring sebelum share ya Pak, seperti itu. Dan cross check lagi ke media-media mainstream gitu ya Pak untuk kebenaran beritanya itu. Itu dan jadi kalau tidak yakin jangan disebarkan. Orang, jangan pernah di-share. Tapi itu apa? Cukup berhenti di kita gitu ya Pak, supaya tidak semakin meluas gitu ya. Nanti jadi dosa jariah. Ya jariah itu mengalir. Ketika banyak di-share, disebarkan, itu mengalir terus orang. Nah terus nih Pak, terkait dengan pemilu, kalau nggak salah di tahun 2019 Bawaslu salah gimana? Enggak deh Pak kayaknya. 2019 Bawaslu Provinsi Banten tuh punya tagline juga, hentikan politik uang dan ujaran kebencian. Banten bisa gitu. Nah, seberapa concern sih Pak Bawaslu Provinsi Banten terkait dengan demokrasi dalam kaitannya media sosial gitu Pak? Kan Bawaslu nih mengawal demokrasi nih Pak gitu. Nah, di era digitalisasi itu seperti apa nih Pak? Ya itu masih tetap relevan, itu kita bisa gunakan lagi nanti untuk pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 ini. Kalau berbicara politik uang memang tidak membosankan, dalam artian bahwa pelaku kemudian juga petugas seperti kita aparat yang pengawas, kemudian juga berkaitan juga dengan masalah perundangannya, dengan norma yang mengatur untuk hal itu saling berkaitan. Di mana pelaku biasanya juga adalah selalu selangkah lebih maju, mirip iklan kendaraan bermotor begitu. Kalau kita melakukan bukan sweeping, melakukan patroli di hari H, di malam-malam, kemudian masa tenang menjelang hari pencoblosan, di masa kampanye akhir, itu kita lakukan. Bahkan petugas kita pengawas tidak pernah menggunakan seragam atau apa? Tanda-tanda sebagai kita pengawas, seperti baju biasa. Tetapi misalnya tanda pengenal kita bawa, tapi di saku. Karena kalau terjadi apa-apa digebukin orang, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita pengawas, dan kita bukan orang, tidak bisa jadi tidak dikenal oleh orang yang di kampung-kampung. Tapi kita lakukan. Kemudian tetap ada problem di perundangan, misalnya bagaimana masalah tindakan pidana di dalam pemilu itu hanya diatur kepada
tidak secara spesifik seperti di pada hari H. Kalau pada hari H itu bunyinya kan setiap orang itu bisa kena. Nah, sementara kalau bukan pada hari H itu yang kemudian menjadi problematik ketika dibahas di Gakumdu. Mana unsur-unsurnya itu, subjek hukumnya itu tidak terpenuhi. Nah, itu jadi problem sendiri, tapi itulah nggak apa-apa itu masalah perundangan yang bisa nanti direvisi, dan sayangnya untuk 2024 ini kan tidak dilakukan revisi itu. Jelas bagaimana melakukan inovasi-inovasi kampanye kita, pencegahan dan juga penindakan. Nah terus Pak, saya juga sering lihat gitu nih, kalau misalkan ada masyarakat gitu kan yang tiba-tiba ngasih informasi ke Bawaslu berupa capturean gitu loh Pak, di status kah atau di WhatsApp gitu, yang sebenarnya dia juga tidak mengalami langsung gitu Pak. Nah itu seperti apa Pak? Maksudnya yang artinya misalkan gini, ini menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran gitu. Nah itu buktinya itu dia hanya berupa capturean atau hanya sebatas membaca di media sosial, di status gitu. Padahal dia tidak mengalaminya langsung gitu Pak. Kalau di pidana pemilu sama dengan masalah pidana secara umum, itu ada aturan-aturan yang nanti harus ada minimal 2 alat bukti gitu ya. Nah, kita siasatinya, bukan mensiasati, melakukan bagaimana penindakan itu. Karena kita tahu bahwa Bawaslu itu adalah pintu masuk penyelesaian sengketa maupun penindakan pelanggaran untuk semua jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan, semua lewat Bawaslu, maka kita melakukan hal-hal secara inovatif maupun secara terstruktur kita persiapkan. Pintu masuknya itu lewat laporan maupun lewat temuan. Nah, kita tidak diam menunggu laporan. Dalam prakteknya kita juga melakukan temuan-temuan di lapangan. Oleh karena itu temuan dan laporan, bahkan bisa kita tahu dalam pemilu 2019 kemarin, antara temuan dan laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Banten itu seimbang. Saya masih ingat temuan itu 82, laporan 22. Jadi jumlahnya 164. Artinya di sini antara temuan dan laporan itu seimbang. Artinya pengawas dari provinsi, dari RI sampai ke bawah ke level TPS itu bekerja dengan baik. Akan tetapi sekali lagi soal terkait dengan tadi seperti capture ataupun foto, itu apa yang kita sampaikan adalah bahwa ketika kita menemukan informasi, maka itu kita anggap sebagai informasi awal. Kalau itu lengkap, kita kaji, ya kita bisa naikkan. Kalau tidak lengkap, maka kita lakukan investigasi. Karena pada prinsipnya kalau nanti masuk ke pengadilan, masuk sampai ke penuntutan, penyidikan dari mulai di level Bawaslu dengan sentra Gakumdu sampai naik ke penyidikan, kemudian penuntutan dan nanti putusannya di pengadilan, itu tetap dituntut ada minimal 2 alat bukti. Nah, itulah yang kemudian dikejar. Jadi kalau misalnya ada capture, tidak kita tolak, kita terima, tetapi kita kejar. Ini baru informasi awal. Ini pelaksanaannya terjadinya di mana, lokusnya, kemudian tempusnya, kapan? Karena kita punya masa 7 hari sejak diketahui, itu harus masa kedaluarsanya. Itu yang kita kejar. Dalam pengalaman kita ada foto, misalnya memberikan kita foto ada calon A, ada duit, kemudian juga ada amplop di situ. Itu biasanya kita langsung ditanya di mana lokasinya, dan kita mengirimkan tim untuk mendatangi lokasi, mewawancara siapa yang tahu lebih dalam, sehingga ditemukanlah nanti minimal 2 alat. Jadi sebenarnya untuk masyarakat mungkin bisa berpartisipasi, ikut mengawasi juga dari kalau dapat informasi entah itu dari media sosial, bisa ya Pak ya menyampaikannya ke Bawaslu. Namun ada ketentuannya nih Pak, tadi ya Pak, ada batas waktu di mana temuan itu bisa dilaporkan karena berkaitan dengan batas waktu ya Pak ya tadi. Iya, batas waktu dan juga itu alat bukti itu. Tapi kita biasanya kita lengkapi, kita kejar. Selama itu cukup di di Gakumdu itu lanjut. Kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa lanjut, karena tidak akan bawa ke pengadilan pun pasti akan ditanya alat-alat bukti itu. Terkait dengan media sosial itu memang
cukup berat, tetapi dalam pemilu biasanya seperti pemilu kemarin di 2019 juga pilkada 2020, Bawaslu lewat Bawaslu RI itu mengadakan MOU dengan Facebook bagaimana untuk men-take down akun-akun yang memang menyerang, kemudian akun-akun yang merendahkan para pihak dalam kontestasi elektoral ini. Jadi artinya Bawaslu juga sangat-sangat menaruh perhatian gitu terkait dengan berita bohong ataupun ujaran kebencian di media sosial ya Pak? Ya, itu kan bagian daripada pengawasan kerja kita. Nah, setelah tadi nih Pak, acara Australian Award-nya berupa webinarnya sukses, ke depan nih Pak, ada rencana apa lagi? Kira-kira inovasi nih ke depan untuk Bawaslu Provinsi Bantennya seperti apa? Inovasi ya semua kegiatan kita instansi memang harus ada inovasi itu. Saya pikir kita dari tahun ke tahun harus melakukan itu. Makanya yang paling saya soroti adalah berkaitan dengan teknologi informasi. Kita menggunakan teknologi informasi dengan segala upaya, termasuk masalah di kehumasan. Bagaimana semua kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu itu diketahui oleh publik. Makanya semua channel kita dari mulai YouTube, kemudian juga IG, Facebook dan yang lainnya itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Walaupun sampai saat ini saya nggak tahu juga subscribernya berapa atau berapa persennya Atta Halilintar. Jangan lah terlalu jauh. Ayo makanya nih sahabat Bawaslu di subscribe di Bawaslu Provinsi Banten ya. Itu sebenarnya modal sejauh mana pesan kita, informasi kita itu sampai. Bahkan kalau ada kegiatan kemudian juga tidak di-upload dalam beberapa jam, saya biasanya cek, saya tanya koordinatornya, ini kenapa tidak di-upload? Kenapa? Why? Kumaha? Nah itu jawabannya itu sakit gitu. Walaupun saya ngomongnya halus juga sih, soalnya kalau agak kencang biasanya takutnya nangis gitu. Nah ditanya kenapa? Itu termasuk kegiatan Senin kemarin, nggak ada itu di sini. Kita apel, itu saya tanya gitu, kenapa di IG belum ada? Dia muncul, rapatnya ada, kemudian apelnya belum muncul, baru muncul malam atau pagi. Gitu. Ini saya kejar itu. Itu bagian daripada publik supaya tahu gitu loh, ini Bawaslu kegiatan juga walaupun tidak ada tahapan. Tapi bagaimana masyarakat itu tahu kalau tidak kita publikasikan? Karena kita mainnya itu adalah di media sosial, bukan main hati. Kalau kita tahu, jangan dong Pak. Publik tahu itu namanya dari hati ke hati. Ini dari media sosial ke media sosial. Insya Allah Pak, setelah ini subscribernya naik. Abis Bapak jadi bintang tamu di podcast. Mudah-mudahan, amin. Suatu waktu nanti aku yang jadi host, nanti orang rumah saya yang jadi yang menjadi narasumbernya, jadi guestnya. Biar aku tanyain juga. Nih Pak, yang saya tahu juga nih, Bapak ini kan menginisiasi jurnal hukum online di Bawaslu Provinsi Banten, ya Pak ya, gitu. Nah, apakah ini dilatar belakangi dari hobi Bapak menulis juga Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Saya nggak punya hobi menulis ya. Tapi bukunya banyak. Boleh ditanya hobinya apa, nggak jelas juga. Kalau makan rujak dulu aku senang. Kalau sekarang udah nggak kuat. Tapi kalau bisa bukan menulis, bukan itu intinya. Intinya semua kalau kita buka jurnal, misalnya itu bagaimana karya-karya atau ide pemikiran kita itu, Bawaslu atau Bawaslu Kabupaten Kota ataupun akademisi yang concern dengan pemilu demokrasi itu dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Dan kalau berita-berita yang secara populer itu sudah banyak, kita bagaimana menyediakan ruang untuk pembicaraan secara akademik, secara saintifik yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Itu yang kita gunakan. Saya boleh kita berbangga bahwa ini adalah jurnal online yang dikelola oleh Bawaslu. Kita menginisiasi itu. Kalau yang ada di provinsi-provinsi lain setahu saya dan kita cek di SSN, yang lain adalah cetak. Tapi kita adalah online. Dan karena mengarah dan secara akademik penelitian jurnal-jurnal ilmiah itu diarahkan semua adalah kepada online. Jadi online itu yang utama, yang cetak itu adalah tambahan. Kalau dulu yang cetak yang utama,
online itu adalah tambahan. Jadi siapa aja nih Pak yang bisa mengirimkan tulisannya ke jurnal Bawaslu? Siapa aja, makanya kita terbuka. Selama ini juga yang menulis itu lebih banyak dari luar, dari akademisi, dari perguruan-perguruan tinggi, baik yang ada di Banten maupun yang di luar Banten, masuk di Untirta, kemudian ada yang dari Andalas, Padang. Nah ini kita juga mengundang kepada masyarakat akademis, baik universitas maupun individu-individu yang mempunyai concern dengan pemilu dan demokrasi untuk memberikan tulisan-tulisan secara akademis dan bisa dipertanggungjawabkan dan disebarkan kepada publik. Berarti temanya seputar pemilu dan demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu, sesuai dengan arahan dari Pak Ketua tadi tuh, bagi sahabat Bawaslu yang ingin mengirimkan tulisannya ke Jurnal Awasia bisa banget. Bisa melalui link di jurnal.bawaslu.banten.go.id/awasia, atau lebih gampangnya lagi bisa aja di search di Google, ketik aja Jurnal Awasia Bawaslu Provinsi Banten. Atau bisa lebih detailnya lagi tanya-tanya lewat email ke jurnal.awasia@gmail.com. Ya kan Pak? Kita tunggu nih tulisannya di Jurnal Awasia. Promosi ya? Promosi dong Pak, boleh. Itu namanya Awasia. Awasia, kenapa itu Awasia? Awasan, atau dalam bahasa Sunda, Awasia. Itu kasar gak sih? Enggak. Sia. Jadi Awasia itu adalah akronim dari apa Pak? Pengawas Indonesia ya? Ya kan Pak? Pokoknya Awasia. Aduh Bapak. Nah Pak, nih terakhir nih pesan-pesan untuk kaum pesan-pesan terakhir ya. Aduh aku sih ini jadi untuk kaum milenial di podcast sekarang nih Pak. Kan nanti Bapak jadi bintang tamu lagi. Pesan-pesan untuk kaum muda, kaum milenial nih Pak. Terutama sekarang kan hajatan demokrasi 2024 tuh sudah di depan mata nih Pak. Bagaimana kita selaku kaum milenial mempersiapkan atau harus bertindak seperti apa? Ya, terima kasih kepada kaum milenial atau yang pernah milenial. Sekali lagi kita diingatkan 2024 tinggal beberapa waktu lagi akan masuk ke tahun pemilu. Pemilihan telah ditentukan yaitu 27 November, pemilihan atau pilkada. Kemudian sebelumnya adalah pemilu yang akan memilih 5 jenis pemilu. Itu akan dilaksanakan pencoblosannya itu pada hari Rabu 14 Februari 2024. 14 Februari bukan semata-mata tanggal tersebut ditentukan, tetapi mungkin bagi sebagian orang ada pengertian yang lain, tetapi boleh jadi tidak. Tapi harapannya adalah bersama-sama pada hari tersebut semua orang antusias, dan jangan lupa untuk tidak melanggar aturan, menjalankan pemilu dan demokrasi dengan jujur dan beradab, sehingga pemimpin yang dihasilkan pun adalah pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, telah bersedia meluangkan waktu berbincang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Sudah. Mau lagi Pak? Ya sudah, kalau ini terima kasih juga saya. Mungkin ada yang disampaikan. Kamu sudah berapa kali jadi saya baru pertama Pak. Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Kalau deg-degan udah mana dulu waktu di mantan pacarmu itu dengan sekarang deg-degannya mana lebih kuat? Lebih deg-degan ini sih Pak. Deg-degan ini? Iya. Ya berarti ini podcast ini berat nih Pak. Berasa dibandingkan dengan deg-degan yang nanti kalau naik kendaraan tidak bawa SIM, deg-degan juga nggak? Deg-degan. Deg-degan juga. Saya kan taat aturan Pak. Ya. Oh iya. Yes. Oke. Ya, terima kasih ya Bapak sekali lagi. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah perbincangan kita kali ini. Sangat seru bukan? Namun sebelum kita tutup, kita mau ngingetin kembali nih buat sahabat Bawaslu, ditunggu banget nih jurnalnya, artikelnya di Jurnal Awasia, bisa mengirimkan ke jurnal.bawaslu.banten.go.id/awasia atau ke email ke jurnal.awasia@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di-like video-video Bawaslu Provinsi Banten lainnya, dan di-subscribe nih biar subscribernya naik. Tadi Pak Ketua pengen subscriber kita naik. Akhir kata, saya Isti Pratiwi dan Pak Ketua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kebetulan dia sebagai sekretaris redaksi, namanya Isti, tidak pakai R, hanya satu orang yang boleh panggil dia pakai R. Saya aja nggak berani. Jadi namanya Isti.